tentang arsitektur eh, DNN yang lain seperti CNN maupun RNN dan pengembangan lainnya. Kemudian yang perlu dipahami lagi di sini adalah eh, penilaiannya ya, blueprint assessment ya, blueprint assessment. Jadi eh, pada blueprint assessment ini kami eh, membuat ada 3 basis evaluasi, yaitu aktivitas partisipatif sebanyak 5% bobotnya. Kemudian hasil proyek 45% ini terdiri dari penugasan terstruktur atau tugas sebanyak 20%, kemudian proyek atau studi kasus atau eh, project based learning sebanyak 25%, kemudian kognitif pengetahuan sebanyak 50% yang terdiri dari kuis, UTS dan UAS. UTS dan UAS masing-masing 20% ya. Jadi eh, eh, silakan nanti teman-teman mencermati RPKPS ini dan eh, jika ada yang mau ditanyakan boleh ya selama mungkin di pertemuan pertama ini boleh ditanyakan. Kemudian eh, untuk pertemuan akan dilakukan secara luring dan daring dan e-learning yang akan kita pakai di sini adalah Elok ya. Oke. Em, Sampai di poin ini mungkin apakah ada yang mau di-clearkan dari RPKPS ini? Mungkin kalau ada yang kurang jelas, boleh ya sambil ditanyakan. Tidak ada, belum ada ya. Oke, baik. Kalau belum ada, eh, kita eh, langsung ke materi saja. Em, di minggu pertama ini oke, kita stop share dulu ya sebentar. Saya ganti dulu eh, ke slide kuliah tadi. Oke, apakah sudah bisa dilihat untuk slide kuliah? Sudah bisa, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Recording in progress. Oke, baik. Jadi di eh, di kesempatan ini ya, di pertemuan pertama kita akan coba melihat sebetulnya apa sih itu deep learning gitu ya, yang saat ini sering disebut-sebut gitu dan mungkin jadi sangat populer. Dan kalau teman-teman mungkin melihat eh, skripsi-skripsi dari kakak kelas itu banyak yang ya mostly menggunakan deep learning lah gitu ya. Tapi sebetulnya deep learning itu apa, itu yang perlu kita perjelas di sini. Selain itu ya akan akan sangat make sense untuk mengetahui apa sih yang kita pelajari gitu ya sebelum sebelum kita belajar lebih lebih jauh gitu. Eh, nah, eh, salah satu yang eh, mungkin nanti akan saya tekankan adalah ini mungkin di setiap setiap tahunnya ya untuk mata kuliah ini adalah em, untuk setiap submission baik itu tugas maupun kuis hanya bisa melalui Elok gitu ya.
Jadi saya tidak menerima eh, submission dari tugas maupun kuis melalui media lain seperti eh, mungkin WhatsApp atau email ya, karena teman-teman tahu sendiri bahwa di kelas ini saja sudah sepertinya sekitar 50 orang ya kalau saya tidak keliru, plus nanti beberapa kelas lain yang saya ampu akan sangat merepotkan gitu. Jadi semua tugas nantinya akan eh, ya hanya akan dinilai yang melalui elok gitu. Jadi sebisa mungkin eh, perhatikan open dan close date-nya ya, sehingga tidak tidak kecelik gitu. Oke, em, mungkin kita coba lihat dulu ya. Di sini ada, oke, satu link, ada satu link kita coba eh, melihat. Oke, saya stop dulu. eh, saya akan share. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list view. Next, I set a priority and a due date. Oke, Em, teman-teman coba video ini ya sebentar. Sudah kelihatan videonya? Sudah, Bu. Suaranya keluar nggak ya ini ya? Coba lihat ya. Keluar nggak suaranya? Let's play a game. I'm going to show you Keluar, Bu, two suaranya. videos. Ya, oke. One is Silakan real, disimak. one is altered by AI. Can you spot the deep fake? Prime Minister Justin Trudeau recommended one of these books. Which one? Book that I got excited about reading through. It's called This Can't Be Happening at McDonald Hall. It's called How the Prime Minister Stole Freedom. Yeah. Nah, menurut teman-teman di dua video ini mana yang asli, mana yang palsu? Yang kiri atau yang kanan? Saya ulang ya. Got excited about reading through. It's called This Can't Be Happening at McDonald Hall. It's called How the Prime Minister Stole Freedom. Yeah. Yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Saya ulang lagi. Book that I got excited about reading through. It's called This Can't Be Happening at McDonald Hall. It's called How the Prime Minister Stole Freedom. Yeah. Kira-kira yang mana? Yang kanan, Yang kanan yang original atau yang fake? yang fake. Yang kanan yang fake. Oke. Oke, coba kita lihat tadi dari siapa? Aldi ya? Aldi atau Audi tadi? Audi, Bu. Audi ya. Oke, Audi. It was the last one. The Prime Minister Ya, never said betul it. ya. Okay, round two. If you can see, I hope to finish this talk show one day. Well, the Kira-kira yang mana ini? Morgan Freeman. Eh, Prime Minister never said that. Okay, round two. If you can see, I hope to finish this talk show one day. Well, Kira-kira yang mana? Yang kiri, Bu. Yang kiri yang fake. Iya. Oke, coba kita lihat. the fake Morgan Freeman, please stand up. I am not Morgan Freeman. What you see is not real. Iya, betul ya. How about these videos of Florida Governor Ron DeSantis? Did the presidential hopeful say this I'm the only one that could possibly compete with Donald Trump. or this? Oke. I took some Ya, very itu bad advice. I did sekilas contoh aja ya. Em, jadi eh, salah satu
salah satu yang akan eh, sini lagi, bentar. Salah satu contoh itu dari eh, dari eh, deep learning ya adalah deepfake gitu ya. Eh, yang kalau kalau eh, fake video seperti ini eh, sudah eh, cukup populer di beberapa waktu yang lalu ya. Ada beberapa yang suka menirukan. Saya masih ingat yang siapa ya Presiden Amerika kalau nggak salah, terus dia bilang saya suka nasi goreng tapi dalam bahasa Inggris gitu ya. Kemudian makanan Indonesia dan lain-lain gitu ya. Kemudian kalau netizen Indonesia biasanya kalau ada video yang semacam itu kan seneng banget ya. Tapi ternyata itu adalah eh, video fake ya. Nah, ini salah satu implementasi yang ya sebetulnya hati-hati gitu ya. Jangan sampai kita menyalahgunakan apa yang akan kita pelajari untuk hal-hal yang kurang baik ya. Kemudian contoh lain adalah siapa yang di sini menggunakan siapa yang di sini tidak menggunakan chat GPT? Ada nggak? Raise hand kalau nggak ada yang tidak menggunakan chat GPT. Tidak ada ya. Tidak ada karena semuanya saya yakin menggunakan ChatGPT. Nah, ChatGPT itu sebetulnya ya di dalamnya itu nanti ada deep learningnya juga itu. Ada deep learningnya juga. Kemudian em, ChatGPT juga siapa yang di sini eh, tidak pernah menggunakan ChatGPT untuk coding, baik itu membantu coding atau membantu ya dalam artian mengoreksi kesalahan gitu dari kode yang sudah ditulis sebelumnya atau memang menginstruksikan untuk membuat coding. Ada yang belum pernah? Ya, saya yakin tidak ada juga ya. Oke. Nah, em, ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu ini aplikasi apa? Canva, Bu. Canva, Canva, Bu. betul ya. Canva. Saya yakin ini juga teman-teman sudah pasti pakai inilah gitu Canva. Canva juga di dalamnya ada AI-nya ya, ada eh, eh, ketika kita membuat deskripsi gitu, eh, maka nanti bisa di-generatekan eh, semacam image yang menggambarkan deskripsi tersebut. Nah, ini juga sebetulnya di dalamnya ada eh, deep learning ya. Bahkan yang tadi saya sampaikan, eh, yang saya sampaikan tadi mulai dari ChatGPT, kemudian deepfake dan juga eh, eh, apa yang digunakan di Canva itu eh, tidak hanya sekedar memprediksi dan seterusnya ya, tetapi eh, termasuk juga ada eh, generate-nya ya, ada Gen AI-nya, mengenerate ada proses generating baik itu gambar maupun teks maupun video. Nah, contoh lain seperti ini ya, generating image from natural language. eh Contohnya misalnya a photo of an astronaut riding a horse. Eh, Kalau menurut teman-teman ini make sense nggak? Tidak, Bu. Kenapa tidak make sense? Ya, karena kuda gak mungkin duluan bahasa aku. Ya karena mungkin ya, em, ya kalau misalnya ini di studio foto mungkin mungkin aja. Tapi kalau misalnya beneran terjadi astronotnya lagi di luar angkasa kan ya nggak mungkin si
ada kuda di sana ya yang bisa hidup tanpa misalnya eh, baju astronot gitu. Jadi jadi itu ya tidak tidak mungkin tidak mungkin gitu si gambar itu. Ya, sebentar. Oke, nah em, ini secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa ada kekurangan ya, ada kekurangan dari eh, deep learning. Jadi tidak serta-merta kemudian dia bisa mengenerate sesuatu dengan eh, konten yang make sense ya. Eh, Kalau teman-teman sering menggunakan ChatGPT mungkin akan eh, notice juga, walaupun semakin ke sini semakin baik, tetapi akan notice bahwa eh, kadang ChatGPT-nya ngarang gitu ya. Di awal-awal di seri-seri di versi-versi awal itu masih sering terjadi halusinasi di mana eh, biasanya tidak bisa menjawab atau jawabannya sebetulnya bukan bukan seperti itu. Nah, em, dari itu hanya contoh sekilas ya, hanya contoh sekilas. Nah, jadi kemudian kita bisa bisa me- bisa mengartikannya. Deep learning itu sebetulnya apa? Teman-teman, saya yakin sudah di semester berapa ya? Dua sudah belajar AI. Kalau nggak salah semester 2 ya. Kemudian di semester eh, kemarin belajar machine learning. Kemudian sekarang belajar deep learning. Eh, Kalau AI sendiri kita sudah tahu bahwa secara general AI ini ya teknik yang memungkinkan komputer untuk bisa menirukan human behavior ya. Eh, Kemudian di bawah AI ada beberapa sub area, salah satunya yaitu machine learning. Eh, Kemarin teman-teman sudah belajar untuk machine learning, em, ada banyak algoritma dan em, salah satu tahapan yang paling common dilakukan dalam machine learning adalah fitur engineering ya. Jadi mengekstrak fitur dari sampel atau objek. Nah, di sini di machine learningnya sendiri kita bisa artikan ability to learn without explicitly being programmed. Tapi masih banyak campur tangan dari manusia, terutama dari sisi fitur engineeringnya. Nah, sedangkan kalau deep learning ini extract pattern from data using neural network. Jadi terkhusus di sini yang digunakan adalah arsitektur neural network dan yang paling membedakan yaitu dia akan mengerjakan atau belajar sebuah task langsung dari raw data. Jadi tanpa harus ada proses fitur engineering yang secara eksplisit dilakukan oleh programmer gitu ya atau oleh manusia. Nah, em, ini yang sebetulnya menjadi keunggulan dari eh, deep learning kalau dibandingkan dengan machine learning. Kenapa dikatakan unggul ya? Karena kita bisa lihat kemarin kalau teman-teman belajar tentang machine learning, eh, fitur engineering itu sebetulnya bukan hal yang sederhana, bukan hal yang mudah karena banyak banyak eh, hal yang bisa terjadi karena pemilihan fitur yang salah atau fitur yang terlalu banyak dan seterusnya gitu ya. Kemudian proses itu kan sebetulnya akan seperti trial dan error gitu. Bukan trial dan error, tapi eh, proses yang berulang gitu. Setiap kali misalnya kita menambahkan fitur baru eh, atau mengurangi fitur, nanti kita harus mengecek lagi berapa performanya, eh, semacam ablation study ya. Nah, em, dengan deep learning di sini, eh, deep learning ini bisa diberikan eh, raw data. Raw data ini ya tetap saja nanti tetap harus direpresentasikan ya, tetapi kita tidak perlu eh, mengekstrak fitur secara langsung seperti yang terjadi dengan machine learning. Nah, em,
Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Kenapa kemudian deep learning ini menjadi populer? eh, Tadi hand engineer features itu time consuming, brittle, dan tidak scalable in practice. Eh, jadi ya bayangkan em, kalau misalnya yang teman-teman mungkin sudah pernah melakukan eksperimen dengan data teks maupun data image. Data teks paling apa sih untuk fiturnya ya sering-seringnya pemilihan kata, kemudian frekuensi semacam itu ya. Tapi kita sebenarnya tidak bisa secara detail melihat mana yang eh, kata yang paling banyak kontribusinya gitu terhadap model machine learning. Begitu juga kalau kalau image ya. Ya image mungkin eh, bisa jadi hanya sebatas dengan eh, image image processing ya kayak semacam mengekstrak fitur-fitur yang bisa dilakukan. Nah, tapi mungkin akan lebih sulit untuk mengekstrak dalam tanda kutip underlying features ya. Nah, em, contohnya kalau di contoh yang ada di slide ini, di sebelah kiri ini ada low level features yang berupa lines dan edges, kemudian mid level features yang berupa eyes, nose, dan ears gitu. Jadi sudah memperlihatkan bagian dari wajah dan yang terakhir adalah high level features yang berupa facial structures. Nah, eh, jadi ini sebetulnya akan jauh lebih 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 diharapkan lebih akurat gitu karena proses eh, fitur engineeringnya itu sebetulnya seperti di embed gitu ya dalam arsitektur deep learning. Nah, em, nanti kita akan bahas lebih lebih detail di sini ya. Em, Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya atau didiskusikan terlebih dahulu, silahkan. Silahkan kalau ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, boleh. Belum ada ya? Oke, baik. Nah, poin berikutnya adalah kenapa kemudian deep learning baru terasa booming di akhir-akhir ini. Sebetulnya ya dalam 10 tahun terakhir lah paling tidak. Dalam 10-15 tahun terakhir ini baru baru booming. Jadi ada beberapa faktor ya sebetulnya yang terasanya boomingnya baru sekarang. Sebetulnya eh, arsitektur seperti eh, Deep Convolutional NN itu bahkan sudah ada dari tahun 95. Bahkan kayak stochastic gradient descent itu udah ada dari tahun 52. Tapi kemudian eh, ada masa dia berhenti ya. Jadi ada masa ketika eh, neural network itu tenggelam gitu. Jadi tidak 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 banyak eh, riset ke arah sana. Em, tetapi kemudian di 10-15 tahun terakhir kembali booming gitu. Nah, ada beberapa faktor sebetulnya. Yang pertama adalah big data. Karena adanya internet itu sebetulnya sangat 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 berpengaruh ya. Eh, karena dengan adanya internet kemudian kita bisa membuat dataset yang lebih besar dan eh, koleksi data juga lebih mudah. Eh, Ya teman-teman bisa bayangkan kalau kalau sekarang kita bisa mengakses internet
hampir 24 jam lah gitu, hampir 24 jam eh, melalui perangkat mobile kita ya, mau pakai laptop, HP, dan seterusnya. Bandingkan dengan misalnya di tahun ketika eh, saya masih kuliah ya, mungkin sekitar 2003 sampai 2007, mungkin teman-teman baru baru lahir kali. Em, di situ untuk akses internet saja itu harus harus kalau tidak ke warnet ya di kampus ya. Di kampus itu kalau tahu gedung SIC itu dulu banyak sekali komputer di sana. Kemudian kita biasanya akan datang, eh, mahasiswa itu masing-masing mempunyai jatah untuk internet itu satu semester apa ya? Itu sebanyak 75 jam. Jadi eh, kalau misalnya habis kuliah kita main internet gitu nanti kuotanya akan berkurang berkurang gitu. Ya, maka paling penggunaannya berapa? 1-2 jam dan seterusnya sehingga em, tidak 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 banyak yang bisa dilakukan gitu. Eh, Termasuk juga storage ya. Em, Sekarang semuanya eh, hampir pakai SSD. Eh, Hard disk mungkin sudah tidak begitu banyak digunakan, terutama kalau laptop ya. Em, jadi karena adanya big data ini juga sebetulnya mendorong eh, neural network untuk bangkit kembali. Yang kedua itu karena adanya hardware. Hardware ini sebetulnya yang menjadi kunci juga itu. Em, oh tadi balik lagi ya ke data. Eh, Salah satu karakteristik dari neural network itu memang membutuhkan banyak data agar performance-nya itu lebih bagus. Eh, Ya sehingga ketika data bisa dikumpulkan dengan lebih mudah dan ukurannya besar, maka akan membuka peluang pengembangan neural network dengan lebih baik. Yang kedua dari sisi hardware, di sini eh, adanya GPU, kemudian komputasi bisa paralel itu sangat berpengaruh terhadap pengembangan eh, neural network ya secara umum. Karena em, dulu salah satu penyebab stucknya penelitian di neural network itu ya karena computation resource yang terbatas gitu. Jadi em, di contohnya ya kayak misalnya di tahun 2014-an ketika saya studi eh, S3 itu untuk running eh, ya waktu itu sudah deep learning sudah ini juga. Em, itu masih memerlukan waktu yang cukup lama lah. Eh, tapi yang saat ini mungkin bisa yang dulunya mungkin 1 minggu sekarang bisa mungkin eh, dikerjakan dalam waktu sehari atau mungkin beberapa jam saja gitu ya karena adanya hardware. Dan banyak yang bisa diparalelkan gitu ya. Yang ketiga dari sisi software, eh, improve techniques, kemudian model baru, toolboxes seperti TensorFlow, eh, kemudian eh, model-model yang lain gitu, itu sangat membantu dalam pengembangan. Eh, Dulu mungkin teman-teman pernah pernah tahu Keras ya. Nah, Keras itu salah satu back end-nya itu ada yang menggunakan Theano gitu. Dulu saya sempat menggunakan Theano gitu untuk build program yang basisnya adalah deep learning. Dan itu em, tidak tidak seefisien kalau misalnya menggunakan TensorFlow gitu. Karena kayak misalnya kita perlu mendefinisikan loss function-nya sendiri, eh, yang kadang-kadang ya secara coding itu tidak tidak efisien juga gitu ya. Nah, karena dengan tiga ini eh, pada pada akhirnya eh, mempengaruhi gitu, Em, mempengaruhi adanya eh, pengembangan deep learning yang lebih masif seperti sekarang. Jadi contohnya kalau misalnya dari sisi amount of data dan performance, em, semakin banyak data yang available,
yang bisa digunakan, maka performance dari deep learning ini akan semakin bagus. Sedangkan untuk older learning algorithm, ya mungkin yang banyak lebih di area machine learningnya ya, kecenderungannya dia akan flatten gitu, akan eh, stuck di ya di angka tertentu lah gitu. Walaupun mungkin untuk skala ketika datanya kecil, eh, ketika datanya kecil, eh, older learning algorithm yang non deep learning itu mungkin akan lebih baik ya. Jadi em, deep learning ini sebetulnya greedy dari sisi data ya. Oke. Nah, sekarang coba teman-teman diskusikan kapan dan kapan kapan menggunakan ya, kapan kita sebaiknya menggunakan deep learning dan kapan tidak menggunakan deep learning. Em, Kuncinya ini, kita kan terus selalu menggunakan hal tersebut ya, tetapi kita harus eh, cukup, kita tahu situasi gitu. Tahu situasi kapan si deep learning ini paling cocok dipakai, sehingga nanti penggunaannya juga juga lebih efektif. Nah, sekarang silakan diskusikan eh, kapan deep learning sebaiknya digunakan dan kapan sebaiknya tidak digunakan. Mungkin saya berikan waktu berapa ya? 15 menit kali ya.
Oke, baik. Coba kita diskusikan ya, kapan dan kapan tidak menggunakan deep learning ya. Oke, ada yang sebelumnya mungkin ada yang mau volunteer menyampaikan pendapatnya? Saya mau kasih satu pendapat. Mas Yuda ya? Iya. Ya, boleh silakan. Dari selain yang udah disebutkan di slide-slide sebelumnya tadi, yang salah satu yang sangat penting itu menurut saya explainability, Bu. Apa itu? Jadi di akhir-akhir ini kan sebenarnya deep learning itu kebanyakan bentuknya kayak black box gitu. Jadi kita nggak tahu Hmm, kenapa deep learning itu menghasilkan prediksi yang dihasilkan gitu. Nah, hmm, ada salah satu contoh bahaya dulu ada penelitian yang bilang bahwa ada semacam model deep learning yang menyimpulkan bahwa ibu hamil kalau kena penyakit apa gitu, kalau nggak salah diabetes atau apa ya, dia menyimpulkan bahwa ibu ibu hamil kalau kena diabetes itu probabilitas untuk sembuhnya itu tinggi gitu. Nah, hmm, kenapa gitu? Padahal yang ibu apa perempuan yang lagi sehat lagi nggak hamil gitu probabilitas sembuhnya rendah. Nah, itu ternyata karena dia belajar dari data bahwa gini, sebenarnya datanya itu skewed karena biasanya ibu hamil itu dapat lebih banyak pertolongan medis daripada yang sedang nggak hamil gitu. Jadi hmm, tumbuhnya lebih tinggi gitu. Nah, jadi kalau berdasarkan prediksi ini kan bisa bahaya. Jadi sebenarnya kalau nggak ada penanganan medis, mungkin kalau lagi hamil gitu probabilitas sembuhnya sebenarnya rendah. Tapi karena ada penanganan medis jadi datanya skewed gitu. Jadi menghasilkan prediksi yang berbahaya. Jadi kalau misal ya ini modelnya bilang ini mudah sembuh gitu kan, jadi malah nggak ditangani sama tenaga medis gitu. hmm. Oke, oke. Oke, ya, 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 make sense. Ada lagi, Mas Yuda? Dari saya itu mungkin saya kasih kesempatan untuk yang lain. Oke, oke, thank you ya. Eh, Teman-teman yang lain silakan. Ini ingat ya, tadi di RPKPS tadi ada satu poin aktivitas partisipatif ya. Jadi eh, ya hal semacam ini juga juga akan masuk penilaian juga, terutama dalam diskusi-diskusi ya. Gimana? Ada yang lain? Kapan dan eh, kapan kita bisa disarankan ya menggunakan deep learning dan kapan tidak disarankan menggunakan deep learning? Ini kan penting ya, teman-teman kan sebetulnya nanti akan banyak dealing dengan eh, ya problem solving lah yang membutuhkan entah itu machine learning atau deep learning. Jadi eh, harus cukup jeli eh, kapan permasalahan itu sebetulnya cocok diselesaikan dengan deep learning atau machine learning saja. Mungkin saya mau menjawab, Bu. Mas Nata ya? Iya, Bu. Mungkin dari pengalaman saya itu kita lebih baik menggunakan traditional machine learning dibandingkan deep learning itu saat kita berada di resource constraints environment. Mungkin dari pengalaman saya itu saat saya uh, membuat suatu model uh, deep learning di robot saya, namun ternyata interference time-nya itu sangat tinggi sehingga uh, tidak bisa secara real time robot tersebut bergerak sesuai apa yang diinginkan, dan juga Hmm. itu juga sangat uh, boros baterai sehingga robotnya hanya bisa bergerak untuk jangka waktu yang pendek.
Jadi untuk solusinya lebih baik menggunakan traditional machine learning yang lebih uh, ringan dan walaupun mungkin tidak menggunakan dataset yang lebih banyak juga seperti deep learning, tapi bisa berjalan lebih lama. Oke. Mas Nata dari Elins kah? Enggak, Bu, saya ilmu komputer. Oh, Ilkom ya, tapi eh, join join klub robot atau gimana? Saya sempat ikut lomba bersama anak Elins, Bu. Oh iya, oke. Baik. Oke, jadi apakah kemudian di robot-robot yang dikembangkan banyak yang menggunakan traditional machine learning untuk keperluan entah itu prediksi atau deteksi? Sebenarnya kalau kita lihat dari trennya sekarang, lebih banyak menggunakan deep learning dibandingkan machine learning, Bu, traditional machine learning. Tapi mereka, Hmm, tapi mereka menggunakannya secara cloud biasanya, atau enggak centralized. Jadi nanti yang melakukan komputasi yang beratnya itu berada di satu komputer yang memang eh, resource-nya besar, baru nanti mhm. dikirimkan hasil dari komputasi tersebut ke robot. Tuh. Oh, oke. Jadi tidak di robotnya itu sendiri gitu ya? Iya, Oke, menarik. Eh, Secara performa karena deep learning-nya tetap tetap unggul ya, Mas ya. iya, karena tinggal pakai data, Bu, data dan punya resource sehingga ya sudah cukup besar. Kalau dari arsitektur memang semuanya sudah bisa dipakai juga. Ya, oke, baik. Ya, eh, good point, Mas Nata. Eh, Terkait dengan resource constraint ya. Tadi menambahkan ya, selain explainability, kalau perlu explainability berarti jangan menggunakan deep learning gitu ya. Kalau dari Mas Yuda tadi, kemudian dari Mas Nata, kalau resource-nya terbatas juga sebaiknya tidak menggunakan deep learning. Ada lagi kah dari teman-teman yang lain? Saya mau menambahkan, Bu. Oke, Mas, ini siapa? Otnil ya? Iya, Panggilannya saya. siapa? Leo, Leo. Oh, Leo. Oke, Leo. Ya, silakan. Oke, menurut saya, Mm-mm. waktu terbaik untuk menggunakan deep learning itu ketika membutuhkan performa dan akurasi tinggi, Bu. Performa yang cepat dan akurasi tinggi. Contohnya itu di dalam kita menggunakan Spotify, Apple Music gitu. Aplikasi tersebut me- mengkalkulasikan apa ya, jenis musik dan artis artis yang favorit kita untuk Mm-mm. membuat suatu playlist gitu, playlist otomatis yang dibuat oleh aplikasi tersebut. Mungkin itu waktu terbaik dalam menggunakan deep learning. Yang perlu akurasi tinggi gitu ya. Ya, akurasi tinggi. Oh, oke. Kalau kayak Spotify gitu, menurut Mas Leo perlu perlu akurasi tinggi kah? Menurut saya perlu sih, Bu, karena setiap orang kan punya selera musik berbeda-beda. Jadi eh, aplikasi tersebut perlu yang namanya akurasi tinggi untuk menentukan, ya algoritmanya perlu apa ya, akurasi tinggi untuk menentukan, oh, eh, orang ini lebih suka lagu ini, tipe ini dan lain-lain seperti itu, Bu. Oke. Oke, ya, 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 oke. Ada yang mau ditambahkan, Leo? Mungkin itu saja, Bu, dari saya. Oke, Terima kasih. ya, ya. Terima kasih banyak. Oke, tadi sudah ada tambahan satu lagi ya, deep learning menggunakan deep learning ketika membutuhkan eh, performa yang lebih akurat gitu. Ada lagi kah? Silakan, ada lagi.
Halo Bu. Ya, Adila, ya silakan. Menurut saya kalau menggunakan deep learning itu ketika task yang dibutuhkan untuk computational power itu tinggi, computational recognition tinggi. Jadi misalkan deteksi orang-orang dari kamera CCTV gitu kan. Kalau pakai machine learning biasa mungkin lama, very computational cost-nya juga lumayan. Jadi pakai deep learning. Hmm. Dan Hmm. not to use. Kapan menurut saya jangan pakai deep learning ketika task at hand-nya itu apa ya, punya accountability yang besar. Jadi misalkan kayak saya pernah lihat di YouTube lawyer pakai deep learning, pakai LLM ChatGPT buat go through apa sih dokumen-dokumen itu ya mungkin bisa, cuman kan masih AI itu masih ada halusinasi dan lain sebagainya. Jadi belum wise untuk menggunakan deep learning untuk hal-hal yang stakes-nya besar seperti itu. Menurut saya seperti Yang apa ya? Jadi kayak yang kayak lawyer di pengadilan itu kan em, dia segala suatu halnya itu kan disumpah dan dipertanggungjawabkan kan tidak belum Hmm. Hmm. bijak untuk menggunakan LLM untuk misalkan Hmm. kayak berdasarkan kasus ini eh, em, UU apa yang dilanggar gitu. Belum Hmm. bijak untuk memprompt seperti itu. Tapi untuk Hmm. tes-tes yang enggak pertanggungjawaban yang enggak besar seperti misalkan proyek mahasiswa mendeteksi berapa banyak orang di lewat CCTV seperti itu menurut saya cocok untuk menggunakan deep learning. Hmm. Oke, kayak semacam tasnya lebih sensitif gitu ya. Ya, Oke, ya, ya. Karena berarti, oh, oke. Karena dikhawatirkan tidak akurat gitu, Mbak Dila. iya karena masih ada hallucination-nya. Oke, ya. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi? Halo Ibu, izin menambahkan. Ya, Vindra, silakan. Mungkin aku lebih ke apa ya? Notice dari Mas Yuda sama Mas Leo tadi karena yang dibilang Mas Leo itu kan kita menggunakan deep learning kalau kita membutuhkan akurasi yang tinggi gitu. Sedangkan tadi Hmm. yang udah Mas Yuda katakan sebenarnya intinya kan kalau akurasi tinggi itu belum tentu benar gitu, belum tentu valid gitu. Karena tadi dari Mas Yuda kan bilang apa namanya explainability itu. Nah itu karena tadi ada ibu hamil yang terkena penyakit misal kayak diabetes gitu dia lebih gampang sembuh kata modelnya karena emang data dari modelnya itu kebanyakan ya dibilang seperti itu gitu padahal sebenarnya kan eh, ibu hamil yang mudah sembuh itu karena dia dapat penanganan medis lebih gitu karena dia hamil gitu jadi emang datanya itu kebanyakan seperti itu jadi akurasinya tinggi jadi waktu model memprediksi ibu hamil oh ini ibu hamil terkena diabetes dia pasti habis ini sembuh gitu kita tanganin yang lain nah itu sebenarnya kan modelnya berarti menangkap akurasinya tinggi gitu tapi sebenarnya nggak seperti itu gitu jadi kalau Hmm. hanya mengandalkan kita butuh akurasi tinggi terus kita pakai deep learning itu menurut saya kurang tepat gitu. Kalau menurut Vendra seharusnya bagaimana? Tadi lebih setuju sama Mas siapa tadi Mas Nata gitu jadi emang resource constraint gitu jadi emang kita lihat datanya sebesar apa serendah apa dan teksnya se apa ya seberat apa gitu. Kalau emang misal dia butuhnya udah cukup pakai machine learning, jadi ya ya udah kita pakai machine learning aja gitu. Dan eh, kita lihat resource-nya juga. Kalau misal laptop atau hardware yang teksnya gede gitu, kemudian hardware-nya juga mencukupi, ya itu bisa itu boleh pakai deep learning gitu. Oke. Tapi kalau hanya mengandalkan akurasi saja itu
Ya itu tadi maksudnya ke explainability itu tadi. Menurut saya seperti itu. Ya, ya. Oke. Oke, thank you, Vendra. Ada yang mau ditambahkan? Udah ya? Oke. Sudah. Baik. Sudah cukup? Atau ada? Oke, ya. Eh, Oke, terima kasih ya yang sudah memberikan opininya. Ya, sebetulnya kita memang perlu hati-hati gitu dalam menggunakan deep learning eh, ketika kita punya sebuah permasalahan. Ini sebetulnya jadi krusial, terutama ketika nanti teman-teman dihadapkan dalam environment yang cukup ya beragam, misalnya kayak di tempat kerja atau sudah dengan problem yang memang case-nya real gitu ya. Berbeda kalau misalnya teman-teman masih di perkuliahan, biasanya masih menggunakan data eksperimen yang biasanya ideal, banyak, besar, sudah balance. Eh, Selain itu juga secara resource juga tersedia, computation resource-nya juga tersedia. Em, Ya kondisi ideal lah ya. Tapi di kondisi real biasanya ini akan lebih challenging ya. Pemilihan dari eh, algoritma apa yang akan digunakan. Nah, ini perlu perlu kalau menurut saya ini adalah salah satu alasan kenapa perlu mempelajari baik itu deep learning maupun machine learning gitu. Jadi kita tidak asal comot, oh ya udah lempar aja lah pakai eh, misalnya yang paling populer CNN gitu. Nanti sudah langsung mendapatkan result yang kebetulan bagus tapi mungkin tidak works untuk yang lain. Oke, jadi mungkin merangkum ya dari apa yang sudah tadi disebutkan oleh beberapa teman-teman di sini, ada beberapa points yang perlu di-note untuk me- menentukan gitu kapan menggunakan deep learning dan kapan tidak menggunakan deep learning. Yang pertama adalah dari sisi problem complexity, yang kedua dari sisi accuracy dan versus interpretability. Eh, Berikutnya adalah dari sisi time dan resource allocation, dan yang terakhir dari enough quality level data. Nah, ini tidak terbatas ya, mungkin nanti kalau misalnya ternyata eh, ke depannya ada hal yang bisa ditambahkan di poin ini ya, sangat memungkinkan. Kita coba discuss satu-satu ya. Jadi problem complexity. Nah, problem complexity ini terkait dengan permasalahan, sekompleks apa permasalahan yang dihadapi. Kadang permasalahan yang kompleks ya eh, akan sulit untuk kita ekstrak fiturnya dengan menggunakan fitur engineering. Jadi eh, ketika sulit maka eh, mungkin akan lebih pas ketika fitur engineering itu langsung diotomatiskan atau diembedkan dengan menggunakan arsitektur deep learning. Ya tentu saja dengan melihat eh, kondisi yang lain juga gitu ya. Itu yang pertama dari sisi problem complexity. Mungkin kalau misalnya ada satu case di mana eh, fitur engineeringnya itu sulit eh, dan terbatas, bisa kita mencoba dengan deep learning. Yang kedua adalah dari sisi accuracy versus interpretability. Nah, ini tadi yang disampaikan beberapa teman ya. Eh, Akurasi itu kan biasanya eh, ketika kita mengembangkan algoritma, baik itu machine learning maupun deep learning, salah satu poin utamanya biasanya agar performanya itu bisa improve. Eh, Harapannya bisa mendapatkan, eh, ya di sini disebutkan akurasi lah, tapi ya sebetulnya performa ya, dari sisi performa lebih bagus gitu. Eh, tapi di sisi lain, eh, mungkin kalau kalau dengan menggunakan deep learning, akurasi itu atau performa bisa meningkat. Tapi tadi yang seperti disebutkan Mas Yuda kalau nggak salah ya, eh,
deep learning itu, algoritma deep learning itu cenderung black box. Kita sulit untuk melihat sebetulnya faktor apa atau fitur apa yang bisa membuat performanya itu jadi bagus gitu. Ya oleh karena itu sekarang jadi berkembang dengan adanya explainable AI gitu ya. Risetnya ke arah explainable AI. Jadi tidak hanya sekedar kita mendapatkan performa yang bagus, tetapi bagaimana performa bagus itu didapatkan. Ini yang kadang lebih susah ya. Ya, teman-teman bisa membandingkan nantinya kalau misalnya sudah belajar beberapa algoritma deep learning, bandingkan dengan algoritma machine learning yang sudah dipelajari. Secara algoritma pasti lebih kompleks. Parameter yang digunakan akan lebih banyak. Sehingga jelas dari sisi interpretability ini akan lebih susah. Walaupun secara akurasi akan lebih tinggi ya biasanya kalau didukung dengan misalnya computation resource yang bagus dan juga banyaknya data training. Nah, sehingga ya ini jadi pertimbangan di domain apa teman-teman itu bekerja. Apakah di domain yang memerlukan interpretabilitas tinggi. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya kayak domain kesehatan ya, domain kesehatan itu sebetulnya tricky. Di satu sisi, domain kesehatan itu biasanya menuntut untuk mempunyai akurasi yang tinggi karena kan berhubungan dengan nyawa orang ya. Tapi di sisi lain juga menuntut adanya interpretabilitas yang lebih clear. Biasanya gini, kalau misalnya dokter itu kan ketika menentukan seseorang itu sakit apa, itu kan berdasarkan gejala yang muncul gitu ya. Oh, gejalanya ini A, B, C, D, E, F, G gitu. Kemudian ini sepertinya mengarah ke penyakit ini. Eh, tapi coba kalau misalnya kemudian, dan itu mungkin menggunakan eh, pemeriksaan yang banyak ya. Bandingkan dengan kalau misalnya ada foto eh, foto paru-paru gitu dari seorang yang kena COVID, tapi kemudian langsung dengan menggunakan deep learning misalnya CNN gitu eh, di didiagnosa positif COVID. Pasti kalau dari sisi dokter atau expert itu akan mempertanyakan gitu, mengapa bisa seperti itu gitu. Jadi interpretabilitasnya ini juga perlu uh, perlu diperhatikan. Nah, berikutnya adalah time dan resource allocation. Time and resource allocation. Time dan resource allocation ini biasanya saling apa ya berkaitan satu sama lain. Kalau kita menginginkan proses yang cepat, tadi seperti di Mas Simanata ya kalau nggak salah ya, yang robot ya, untuk hal-hal yang sifatnya real time, maka mungkin deep learning ini kalau resource-nya terbatas menjadi pilihan yang tidak tepat. Tapi kalau misalnya mungkin resource-nya ada dan secara real time bisa cepat ya tidak apa-apa menggunakan deep learning. Tapi kalau misalnya resource-nya terbatas dan case-nya perlu real time ya perlu dipertimbangkan untuk menggunakan yang algoritma non deep learning ya. Dan yang terakhir jelas membutuhkan quality labeled data training yang berkualitas. Karena scale-nya kalau deep learning parameternya bisa jadi sangat banyak sampai jutaan dan tentu saja konsekuensinya data training yang diperlukan akan semakin banyak ya. Walaupun saat ini sudah banyak dikembangkan algoritma deep learning yang sifatnya lebih ke arah pre-train, jadi nanti hanya tinggal menggunakan transfer learning atau
sifatnya yang lebih ke arah apa ya, semacam few shot gitulah, hanya menggunakan uh, beberapa beberapa data saja gitu ya, dengan mekanisme yang sedikit berbeda. Nah, ini tinggal nanti teman-teman memperhatikan kondisi di lapangannya seperti apa ya. Points to note-nya itu sudah ada problem complexity, accuracy versus interpretability, kemudian time dan resource allocation, serta apakah ada uh, label data yang berkualitas. Oke. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau didiskusikan? Oke, belum ada ya. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Nah, perbedaan utama dari machine learning dan deep learning itu tadi yang saya sampaikan ya. Di sini eh, ketika ada input, kalau dalam machine learning ada input, kemudian di sini secara terpisah kita akan melakukan fitur engineering sehingga nanti bisa dilakukan fitur extraction dari fitur extraction ini menghasilkan ya array of features yang nanti akan masuk ke model klasifikasi dan menghasilkan output yang diinginkan ya. Berbeda dengan deep learning, teman-teman bisa memperhatikan bahwa fitur extraction dan klasifikasi ini digabung dalam satu arsitektur, tidak terpisah, di embed gitulah ya. Jadi keuntungannya sebetulnya salah satunya kita bisa dengan mudah melihat si loss function-nya gitu ya. Jadi ketika biasanya kalau kalau dari sisi apa namanya performa itu bisa dengan loss function atau bisa dengan performa dari klasifikasi, itu kita bisa dengan mudah melihat oh ternyata eh, eh, dengan training sekian banyak dan seterusnya loss function-nya masih tinggi, kemudian performa klasifikasinya masih rendah. Jadi kita bisa dengan mudah melakukan adjustment gitu, entah di bagian input, eh, sehingga nantinya di bagian ini, di bagian tengah ya, yang fitur extraction dan classification itu akan lebih eh, menghasilkan loss function yang lebih baik. Nah, sedangkan di bagian eh, machine learning ini karena menjadi satu step yang terpisah, maka akan lebih challenging di bagian kita harus mengulang gitu ya. Prosesnya itu jadi mengulang mengulang oh ada yang klasifik ini kan tidak 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 dalam satu part yang sama gitu. Jadi dianggap modular lah gitu. Fitur extraction-nya selesai baru dimasukkan ke klasifikasi. Sehingga mungkin saja ada yang terlewat di sini gitu ya, tidak tidak dalam satu proses yang sama. Nah, tadi kerepotannya juga
untuk fitur extraction atau feature engineering itu kan tadi time consuming, brittle, dan mungkin tidak scale up gitu. Nah, itulah kenapa tadi salah satunya kalau misalnya dalam kompleks problem, deep learning itu sebetulnya ya mungkin akan menghasilkan performa yang lebih baik gitu dibandingkan dengan machine learning. Nah, di sini kalau disimpulkan ya, kita bisa melihat beberapa poin kalau dalam classical machine learning, interpretabilitas dan explainabilitas itu paramount gitu ya, istilahnya ya oke lah gampang gitu dilakukan. Kemudian akan bekerja dengan baik pada data yang simple dan secara size juga kecil itu tidak masalah. Kemudian straightforward feature engineering tentu saja karena kita ya di satu sisi tinggal memilih gitu ya fitur apa yang paling paling banyak kontribusinya ke model. Kemudian secara computational power mungkin tidak membutuhkan yang besar. Secara waktu juga bisa jadi lebih cepat ya. Kemudian perlu untuk memilih algoritma yang paling pas, dan tentu saja dari sisi akurasi ini bisa jadi tidak setinggi deep learning gitu untuk beberapa hal. Sedangkan kalau deep learning di sini biasanya fokusnya di akurasi. Kalau memang akurasi menjadi prioritas dibandingkan interpretabilitas dan explainability, maka ya sudah gitu, gunakan deep learning. Kemudian kalau misalnya ada data training yang amount-nya besar, maka bisa menggunakan deep learning. Computational resource juga available, misalnya dengan GPU itu akan sangat mendukung, dan juga pada case di mana kompleks feature engineering itu diperlukan, itu juga deep learning akan lebih baik ya performanya. Nah, tapi sekali lagi kalau misalnya datanya kecil ya bisa jadi augmentasi dan mungkin transformasi dari initial data set mungkin akan diperlukan. Nah, sehingga di sini teman-teman sekarang bisa menentukan gitu ya kapan classical machine learning itu sebaiknya digunakan, kapan juga deep learning itu digunakan. Gitu. Tinggal melakukan checklist kondisi gitu ya, checklist kondisi. Perlu nggak high accuracy, perlu nggak explainability, perlu ada computational resource nggak, ada dataset yang besar atau tidak. Kemudian apakah perlu waktu yang cepat atau tidak, perlu real time atau tidak gitu, dan seterusnya gitu. Dan biasanya ya pasti ada plus minusnya masing-masing gitu ya. Kayak misalnya deep learning high accuracy, tapi ya kita perlu menyediakan computational resource yang besar, seperti itu. Nah, dan satu hal yang mungkin jadi poin ya, ketika kita belajar statistical machine learning gitu, karena machine learning itu basisnya kan kebanyakan statistik ya. Begitu juga sebetulnya neural network gitu. Mungkin kita akan lebih, karena dari sisi arsitektur itu lebih tidak se-black box deep learning, kita justru akan lebih aware gitulah apa yang harus dilakukan gitu. Detail-detail dari algoritmanya kita akan jadi lebih aware ya. Tapi jangan sampai ketika nanti kita belajar deep learning, maka kunciannya itu ya udahlah stacking more layers gitu. Jangan sampai seperti itu gitu ya, karena belum tentu juga gitu penambahan layer itu akan menjadi apa namanya kunci untuk penambahan performa gitu. Dan
berikutnya, ini ya salah satu hal yang mungkin mungkin relate sekali adalah ketika sudah menggunakan deep learning itu kan seems like kayak high end banget gitu ya. Tapi saat ini kan sudah banyak kayak tools yang bisa digunakan semacam kayak Keras yang kita tinggal import dan selesai gitu. Nah, ini saya ingin mewanti-wanti ke teman-teman ya. Walaupun nantinya karena deep learning itu biasanya kenapa diperbolehkan menggunakan kayak semacam TensorFlow, Keras dan seterusnya, itu karena biasanya prosesnya sudah lebih diefisienkan gitu dibanding kalau misalnya kita coding from scratch. Tapi jangan sampai karena kita menggunakan tools yang off the shelf gitu yang sudah jadi, kita kemudian tidak tahu teori behind the tools gitu ya, atau teori behind the algorithm. Eh, Jangan sampai seperti itu. Dan ini banyak kejadian ketika skripsi nanti. Biasanya, oh udah pakai CNN gitu, tapi detail CNN-nya tidak tahu kenapa pakai CNN, kemudian eh, apa namanya analisisnya juga jadi ngawur gitu ya, karena tidak tahu sebetulnya kenapa menggunakan CNN. Nah, ini yang yang perlu perlu diwanti-wanti ya nantinya eh, ketika nanti teman-teman sudah mulai menggunakan deep learning, jangan sampai hanya cakap dalam menggunakan tools-nya, tetapi juga paham mengapa algoritma itu dipilih gitu. Oke. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Belum ada ya? Sampai di sini belum ada. Oke, baik. Em, Kalau belum ada, sebetulnya secara materi untuk pengenalan deep learning sampai di materi ini, eh, kita masih ada sisa waktu sekitar 45-an menit ya. Hmm, Mungkin saya nanti akan memberikan eh, memberikan kuis ya. Jadi kan ada poin kuis juga. Saya tidak tahu untuk teman-teman yang lain yang tidak bergabung seperti apa. Tadi em, nanti kuis akan saya open di jam 5:30 ya, 17.30 dan eh, akan saya close di jam 6 besok pagi gitu ya, sekitar 12 jam lah. Atau nanti saya infokan antara 5:30 atau ya eh, 5:30 ya biar biar persis 12 jam. Nah, silahkan nanti teman-teman mengecek Elok di jam 17.30 dan eh, mengerjakan kuis yang eh, saya post di sana ya. Jadi sebaiknya tadi semuanya sudah eh, mendaftar atau register atau enroll di Elok untuk mata kuliah Deep Learning 2025. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Saya share lagi untuk yang pertama QR code. Eh, oke. Pertama QR code saya share dulu, kemudian nanti saya akan share lagi detail dari Elok ya. Silakan kalau yang belum.
Belum sempat presensi. Oke, sebentar. Hmm, sudah semua? Oke, saya stop share ya. Kemudian untuk eloknya silahkan bisa melihat di sini. Mata kuliahnya adalah Deep Learning 2025, kemudian untuk enrollment key-nya adalah DL 2025. Sudah ya, bisa disimpan juga kalau mungkin yang bagi teman yang belum hadir. Oke, oke, so far itu yang saya sampaikan ya untuk materi perkuliahan di hari ini. Kemudian silakan nanti dicek eloknya di pukul 17.30 ya untuk kuis yang pertama. Oke, sebelum saya tutup, apakah ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Tidak ya, oke, baik. Kalau tidak ada, saya akhiri sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.